Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah dapat, kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pernah pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jemaat yang kekasih, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema dinamika iman daripada Maria. Dinamika iman daripada Maria. Jemaat yang kekasih, kita memahami bahwa Maria adalah pemberita pertama tentang kebangkitan Kristus. Maka, kalau saudara dan saya baca tentang sejarah daripada gereja di Latin, maka Maria diberikan satu gelar yang sama dengan gelar 12 murid, yaitu gelar sebagai seorang rasul atau seorang apostolos, yaitu yang pemberita. Mengapa demikian? Karena gereja Latin mengatakan bahwa 12 murid Tuhan mendengar berita tentang kebangkitan Kristus itu tidak secara langsung, tapi mereka mendengar berita tentang kebangkitan Kristus itu dari mulut seorang perempuan yang namanya Maria. Maka dengan demikian, gereja Latin mengatakan bahwa Maria juga adalah seorang rasul karena dia menyampaikan tentang berita kebangkitan itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat siapa Maria, sehingga Maria begitu sangat mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya orang yang pertama kali pagi-pagi datang ke kubur Tuhan Yesus dan disebutkan namanya, yaitu Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 20 ayat 1. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburnya. Jadi pagi-pagi yang masih gelap, siapa yang datang ke kubur Tuhan Yesus? Maria Magdalena. Mengapa pagi-pagi benar dia datang pada kubur Tuhan Yesus? Karena kita melihat dia sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, mari kita boleh sungguh lagi melihat dalam dinamika iman daripada Maria, kita menemukan bahwa apa
apapun juga yang terjadi dalam hidupnya, tidak pernah membuat dia melupakan Tuhan. Tidak pernah membuat dia melupakan Tuhan. Mari kita boleh melihat, selain kita melihat ayat tadi, mari kita boleh sungguh lagi melihat ayat teks kita, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-12 dan ayat 13. Ayat 12-13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dari sisi ini kita menemukan bahwa banyak orang mengkhotbahkan tentang sisi kelemahan Maria. Sisi kelemahannya adalah dia lupa dengan firman Tuhan. Bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus harus menderita, Yesus harus mati. Tapi pada hari yang ketiga Yesus apa? Yesus bangkit. Tapi saya melihat ada sisi lain menjadi sebuah dinamika iman daripada Maria. Di mana pada saat itu ketika Maria sedang menangis di depan kubur itu, dia melihat ke dalam. Ternyata di sana dia menemukan ada malaikat yang sedang, 2 malaikat yang sedang ada di sana. Ketika dia melihat malaikat-malaikat itu menyapa dia dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini sisi positif yang saya lihat di sini adalah ketika dia bertemu dengan malaikat-malaikat, dia tidak silau dengan malaikat-malaikat yang ada. Dia tidak terperangah dengan malaikat-malaikat yang ada. Dan dia melupakan Tuhan yang dia cari. Tetapi dia tetap konsen untuk mencari Tuhan. Dan kita melihat, ini bukan hanyalah sebuah sandiwara daripada Maria Magdalena. Tapi kita melihat bahwa Maria Magdalena memiliki hati yang tertambat sama Tuhan. Hati yang sangat cinta sama Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu kabur. Jadi ingat, bukan hanya Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi murid-murid yang lain pun menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana mereka menyangkal? Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka semua lari meninggalkan Yesus. Ketika mereka lari meninggalkan Yesus, itu membuktikan bahwa mereka sedang menyangkal Tuhan Yesus. Dan mereka tidak mengiringi perjalanan Tuhan Yesus selama dalam penderitaan. Tapi kita melihat, di situ dikatakan ada murid, perempuan-perempuan atau wanita-wanita Samaria itu senantiasa mengikuti Tuhan Yesus. Sampai disalib, di sana pun dikatakan bahwa perempuan-perempuan Yerusalem itu sendiri berduduk dan melihat Yesus tersalib. Dan tidak hanya itu, Maria Magdalena pun dikatakan bahwa dia pun melihat mayat Tuhan Yesus. Sampai Yusuf Arimatea menurunkan mayat Tuhan Yesus. Tidak hanya sampai di situ, dia orang yang pertama pagi-pagi datang mencari mayat Tuhan Yesus di dalam kuburan. Dan tidak hanya itu, ketika dia bertemu dengan malaikat-malaikat, dia juga tidak silau dengan malaikat-malaikat. Kalau saudara dan saya perhatikan tentang pertemuan Zakaria dengan malaikat-malaikat, ketika Zakaria mendengar suara malaikat untuk memberitahukan tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, bagaimana reaksi daripada Zakaria? Dia terkejut, dia terperangah, dia kaget oleh karena suara daripada malaikat-malaikat. Tapi di sini kita melihat Maria sendiri dalam dinamika imannya, fokusnya tidak kepada malaikat, fokusnya tidak kepada kilauan-kilauan malaikat, tapi fokusnya hanya kepada Tuhan sendiri. Ini poin yang pertama untuk kita mengerti dalam hidup kita. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kalau kita katakan kita mencintai Tuhan, maka seharusnya kilauan, pengaruh apapun juga seharusnya tidak mempengaruhi iman dan fokus kita kepada Tuhan. Amin itu. Maka kita boleh belajar dari bagian ini. Banyak orang berkata aku mengasihi Tuhan. Banyak orang berkata aku pelayan Tuhan. Banyak orang berkata bahwa Yesus adalah bagian dan tidak terpisahkan dalam hidupku. Tapi ketika berhadapan dengan tawaran-tawaran kenikmatan yang lain, belum tentu dia mau fokus kepada Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Ketika kita mengatakan kita Kristen, kita pengikut Tuhan, kita pengiring yang setia sama Tuhan, aku mencintai Tuhan, dan kita nyanyi lagu apa? Na 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 na
Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Pertanyaan saya, apakah betul kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ketika ada tawaran kenikmatan, ketika ada jalan lain yang ditawarkan bagi kita, apakah fokus kita masih tertuju pada Tuhan? Ataukah fokus kita beralih daripada Tuhan kepada tempat yang lain? Maria tidak pernah fokusnya beralih kepada tempat yang lain, tapi fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan itulah yang diajarkan dalam dinamika Maria kepada kita. Sehingga walaupun dia melihat kilauan yang lain daripada malaikat, tapi malaikat tidak pernah mempengaruhi fokusnya. Dia hanya tetap fokus kepada Tuhan sendiri. Ini menjadi poin yang pertama yang perlu kita lihat dalam dinamika iman. Dan ini menjadi sebuah koreksi bagi kita dalam peristiwa kebangkitan. Apakah fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan, ataukah fokus kita tertuju pada hal yang lain? Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini dalam dinamika iman daripada Maria sendiri. Kalau saudara dan saya perhatikan di dalam teks ini, maka ayat yang ke-16 berbicara, ayat 16 dan 17 berbicara untuk membawa kita melihat poin yang kedua. Poin yang kedua, mari kita baca sama-sama 16, 17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah. Bagian yang kedua yang kita lihat di sini adalah Maria pada akhirnya mengenal Tuhan. Maria mengenal Tuhan. Walaupun kita melihat dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, kita menemukan bahwa ada satu season di sana bahwa Maria tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, ketika Yesus menyebut nama Maria, Maria langsung balik. Dan di sana dia berbalik dan dia berkata, Rabuni. Ini terjemahan lembaga Alkitab memakai kata guru. Terjemahan yang lebih tepat bukan guru. Karena ada tingkatan istilah rabi. Yang pertama disebut oleh rab, itu artinya guru bawahan. Kemudian dikatakan rabi, itu adalah guru yang setiap hari mengajar di dalam sinagoge. Tetapi ketika dibilang Rabuni, itu adalah guru yang agung. Guru yang agung. Dan dalam kalangan orang Israel, hanya 7 orang yang disebutkan sebagai guru yang agung. Dan di sini kita melihat, Maria sangat menghargai Yesus. Maka dia tidak hanya menyebut Yesus adalah Rab. Dia tidak hanya menyebut Yesus adalah Rabi. Tapi dia menyebut Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yaitu guru yang agung. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu adalah kata didaskaleo. Didaskaleo itu guru yang agung. Artinya dia tidak hanya melihat Yesus sebagai guru yang mengajar dia, tetapi dia melihat posisi Yesus adalah guru yang agung di dalam kehidupannya. Pertanyaan saya buat kita, apakah kita juga menempatkan Yesus tidak hanya sebagai guru, tetapi apakah kita menempatkan Yesus juga sebagai guru yang agung dalam kehidupan kita? Ketika kita menempatkan Yesus sebagai guru yang agung, maka seharusnya apa yang dikatakan oleh guru yang agung itu harus menjadi sesuatu kesukaan bagi kita. Ketika guru yang agung berkata jangan, maka seharusnya yang kita kerjakan adalah jangan. Ketika guru yang agung berkata lakukan, maka apa yang harus kita kerjakan? Kita harus lakukan, karena kita menempatkan dia sebagai guru yang agung. Pengenalan Maria akan Yesus sungguh memiliki pengenalan yang dalam. Oleh karena hanya Tuhan berkata, Maria, dia langsung balik. Dan dia mengenal Yesus sebagai guru yang agung di dalam kehidupannya. Dari sini itu berbicara tentang sebuah pengenalan. Maria mengenal Yesus tidak hanya dalam kognitifnya. Maria mengenal Yesus tidak hanya dalam intelektualnya. Maria mengenal Yesus bukan hanya dalam pengetahuannya. Tapi Maria mengenal Yesus dalam relasinya yang intim dengan Tuhan. Karena pengenalan itu berbicara tidak hanya pengenalan pengetahuan, tetapi pengenalan relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka di sana dia tidak salah mengenal Tuhan ketika Tuhan berkata, Maria, Maria di dalam hidupnya. Mari kita boleh sungguh lagi belajar satu hal. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, poin yang pertama, jangan pernah
fokus kita keluar daripada Tuhan ketika ada tawaran-tawaran yang lain. Yang kedua, ketika kita katakan aku mengasihi Tuhan, kita belajar dari Maria, kita harus punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Pengenalan tidak hanya kognitif, tapi pengenalan keintiman kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Maka mari kita bersungguh melihat, apakah tiap-tiap hari firman Tuhan menjadi kesukaan buat kita? Apakah tiap-tiap hari doa menjadi kesukaan buat kita? Apakah tiap-tiap hari persekutuan dengan Tuhan menjadi kesukaan buat kita apa tidak? Kalau itu belum menjadi kesukaan buat kita, saya mempertanyakan, kita semua harus mengevaluasi sejauh mana cinta kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya mau kita mengenal Dia secara kognitif saja, tapi Tuhan mau kita mengenal Dia dalam relasi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maria memiliki relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Tetapi dalam dinamika iman Maria, kita tidak hanya lihat sisi kelebihan daripada Maria, di mana dia fokus mencari Yesus, dia fokus dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi juga di dalamnya dia bisa mengenal Tuhan oleh karena dia mendengar peringatan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita melihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Dari sini kita melihat ada satu kalimat yang disebutkan malaikat, itu sama dengan kalimat yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Ibu, apa? Mengapa engkau menangis? Pertanyaan saya, apakah kalimat ini adalah kalimat pertanyaan murni atau kalimat pertanyaan introspeksi? Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu mengapa Maria menangis? Jawabannya Tuhan Yesus tahu, betul? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang Maria cari? Tuhan Yesus tahu siapa yang Maria cari. Tapi di sini malaikat berbicara, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian Tuhan Yesus juga bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya menjadi sebuah introspeksi bagi Maria. Seharusnya Maria tidak boleh menangis, itu sebenarnya, betul ya? Seharusnya Maria tidak boleh menangis. Mengapa seharusnya Maria tidak boleh menangis? Kalau Maria lihat firman Tuhan, maka Maria tidak boleh menangis. Sehingga tangisan Maria adalah membuktikan bahwa dia tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak pegang firman Tuhan. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan koreksi bagi Maria. Supaya, walaupun dia bilang dia mengasihi Tuhan, walaupun dia bilang dia fokus sama Tuhan, tetapi semuanya itu harus bersumber daripada firman Tuhan. Kalau enggak, dia bisa salah mengerti dan dia bisa salah memahami tentang Tuhan itu sendiri. Sadar atau tidak, Alkitab kita adalah Alkitab yang sangat jujur. Alkitab tidak hanya memuat tentang kebaikan-kebaikan manusia, tapi Alkitab juga bermuat tentang setiap kesalahan-kesalahan manusia. Daud tidak hanya diceritakan tentang kehebatannya dia, tapi Daud pun diceritakan tentang bagaimana dia jatuh dengan Batseba. Alkitab jujur. Kemudian dalam konteks itu, Maria tidak hanya diceritakan tentang bagaimana dinamika imannya dengan yang begitu baik dengan Tuhan, tetapi Alkitab juga berbicara, Maria dikoreksi oleh suara Tuhan. Maria dikoreksi oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena dia menangis menghabiskan air matanya. Dia menangis dalam kesedihan. Tapi seharusnya tangisan itu seharusnya tidak boleh ada. Mengapa? Karena dia kalau pegang firman Tuhan, maka seharusnya dia tidak boleh menangis. Karena Yesus mati bukan menunjukkan bahwa hidup Yesus itu berakhir.
Tapi kematian adalah proses untuk menuju kepada kebangkitan dan kemenangan itu sendiri. Maka kalau Maria pegang firman Tuhan yang sudah 3 kali Yesus katakan, aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dan di sana aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang berapa? Yang ketiga. Tapi Maria melupakan semuanya. Poin yang ketiga yang perlu kita lihat di sini adalah kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, maka siapkan hidup kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Mengapa harus dikoreksi oleh Tuhan? Karena kadang dalam perjalanan hidup ini mungkin kita berpikir bahwa jalan saya ini benar, tapi belum tentu di hadapan Tuhan jalan itu benar. Bagi Maria, dia membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan dengan menangis di hadapan Tuhan. Tapi bagi Tuhan, seharusnya Maria tidak boleh menangis. Sehingga kelihatannya seperti sia-sia tangisan daripada Maria. Sepertinya sia-sia kesedihan daripada Maria. Mengapa? Karena dia melakukan itu tanpa dia memegang kepada firman Tuhan. Maka saya mau katakan buat kita, banyak hal dalam hidup ini yang kita lakukan seakan-akan bagi kita sebagai membuktikan cinta kita pada Tuhan. Ternyata kadang kita bisa salah di dalam hidup ini. Satu contoh yang saya sempat bawakan dalam PA Alitea, yaitu tentang kasus Saulus atau Paulus. Sebelum Paulus bertemu dengan Tuhan di Damsyik, Paulus melayani Tuhan apa tidak? Melayani Tuhan apa tidak? Melayani Tuhan. Dan saya mau tanya, siapa yang melayani Tuhan lebih gigih daripada Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan di Damsyik? Tidak ada yang bisa menyamai Paulus. Dia katakan, aku orang Farisi, aku keturunan Benyamin. Tentang hukum Taurat aku tidak pernah bercacat. Tentang semua aktivitas daripada hukum Taurat aku tidak pernah bercacat. Maka aku setia mempertahankan dan membela Allah dalam setiap pelayananku. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia berada di Damsyik, di sana dia mendapatkan pertemuan dengan Tuhan melalui kilauan daripada Tuhan. Dan di sana dia jatuh rebah. Kemudian Tuhan berkata kepada dia, Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa jawabnya? Siapakah engkau Tuhan? Jawabnya apa? Akulah yang kau aniaya. Pertanyaan saya, apakah Saulus menganiaya Tuhan? Apakah Saulus menganiaya Tuhan? Kalau dari kasat mata kita melihat, Paulus tidak menganiaya Tuhan. Tapi dari pandangan kita melihat, pengertian kita melihat, Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan, dia bertemu dengan Tuhan dan dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Dia yang kelihatannya dekat sama Tuhan, dia yang kelihatannya melayani Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apa jawabnya? Apa jawab Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya, dia menganiaya Yesus? Tidak menganiaya Yesus. Tetapi yang dia aniaya adalah pengikut Yesus. Disitulah dia mulai diubahkan. Ternyata selama ini dia melayani. Kelihatannya bagi dia melayani benar. Kelihatan selama ini dia membela Tuhan. Kelihatannya dia ada di pihak Tuhan. Tetapi dia tidak pernah memberikan hidupnya dikoreksi oleh Tuhan sendiri. Maka ternyata dia melayani dalam jalur yang salah. Ini yang sangat menyedihkan buat kita. Jangan sampai kita mengatakan kita orang Kristen. Jangan sampai kita katakan aku berkhotbah api-api. Jangan sampai kita berkata aku menyanyi dengan suaraku yang bagus. Aku memainkan musik yang begitu luar biasa. Tapi kita tidak pernah memberikan diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Maka kita tetap berjalan dan mungkin jalan yang salah dalam hidup ini. Pada akhirnya Tuhan menolak kita. Bukankah Matius pasal 7 ada seorang pengkhotbah yang besar datang pada Yesus dalam masa penghakiman. Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Kemudian apa jawabnya? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukan aku menyembuhkan orang dari namamu. Bukan aku melayani demi namamu. Tapi kata Tuhan apa? Nyala engkau daripada hadapanku. Aku tidak kenal engkau. Saya tidak suka. Saya tidak mau. Kita semua yang ada di GTI Osaka, kita sudah melayani, kita berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban segalanya. Tapi pada akhirnya
dan Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Mengapa? Karena kita melayani Tuhan berdasarkan persepsi kita. Kita melayani Tuhan berdasarkan kebenaran kita. Karena firman Tuhan tidak pernah ada dalam hati kita. Firman Tuhan tidak pernah ada dalam pikiran kita. Dan kita tidak pernah membuka diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Maria bisa mengenal Tuhan secara benar ketika dia dikoreksi oleh Tuhan. Mengapa engkau menangis, ibu? Suara Tuhan mengoreksi dia dalam persepsi yang salah. Karena apa? Dia lupa bahwa Tuhan yang mati itu bukan mati selamanya, tapi Tuhan yang mati itu adalah Tuhan yang akan bangkit. Dia lupa itu. Maka dia menangis dalam persepsi kebenaran dia. Dia sedih dalam persepsi kebenaran dia. Dan mungkin semuanya menjadi satu luapan kasih dia pada Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, dengan cara seperti itu, sebenarnya cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita mulai koreksi hidup kita. Koreksi motivasi kita ketika kita melayani. Apakah sungguh-sungguh ini ada dalam jalan Tuhan? Apakah pelayanan ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh di jalan Tuhan? Apakah kehidupan saya seperti ini adalah kehidupan di jalan Tuhan? Kalau tidak, kembali kepada Tuhan. Sehingga kita sungguh mengenal Dia. Kita sungguh fokus sama Dia dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Sekali lagi, jangan sampai kita sudah memberi hidup melayani Tuhan dengan segala hal. Tapi kita melayani hanya di dalam persepsi kita. Kita melayani hanya di dalam kebenaran pribadi kita. Dan kita tidak pernah memberikan hati kita luas untuk firman Tuhan. Mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Maka dalam dinamika iman daripada Maria Magdalena yang ketiga, kita melihat dia walaupun intim dengan Tuhan, walaupun dia setia dengan Tuhan, tetapi dia masih membuka dirinya untuk ditegur dengan kalimat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Artinya, tidak perlu engkau menangis. Setelah dia mendengar itu, baru Tuhan menyapa dia, "Maria." Ketika sapaan Maria membukakan dia untuk mengerti, ini Tuhan. Maka dia menjawab, "Rabuni." Poin yang selanjutnya, dalam dinamika Maria Magdalena, dia tidak hanya fokus pada Tuhan. Dia tidak hanya membuktikan keintiman dia di dalam mengenal Tuhan. Dan dia tidak hanya membuka diri untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Tapi kita melihat Maria mengalami satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita boleh sungguh lagi melihat ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Kata Yesus padanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah." Dari bagian ini kita melihat satu hal yang indah. Maria Magdalena bukan murid Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Maria Magdalena bukan murid Tuhan Yesus. Saudara tahu kalimat saya ini berindikasi apa? Maria Magdalena bukan murid Tuhan Yesus. Kalimat saya ini saja sebenarnya sudah menjadi kalimat yang cukup untuk menolak konsep daripada Da Vinci Code. Saya ulangi kalimat ini. Maria Magdalena bukan murid Tuhan Yesus secara langsung dari 12 murid Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang langsung menolak konsep dan pemahaman daripada Da Vinci Code. Saudara tahu tentang konsep Da Vinci Code, ya? Semoga semua nyambung dalam hal ini. Da Vinci Code menganalisa gambar daripada Dan Brown, ya, yang penulis buku Da Vinci Code. Dia menganalisa gambar perjamuan kudus Tuhan Yesus bersama dengan muridnya. Dan dia katakan orang yang menyandar di bawah Tuhan Yesus itu siapa? Maria Magdalena. Karena, mengapa dikatakan demikian? Ada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandar di bawah Tuhan Yesus itu mukanya seperti muka perempuan. Padahal kita melihat, kalau saudara dan saya melihat latar belakang daripada pelukis-pelukis pada zaman itu, tidak hanya Da Vinci, tidak hanya Leonardo da Vinci, tapi Michelangelo, Picasso, dan lain sebagainya. Mereka seringkali melukis orang muda, laki-laki muda itu adalah seperti orang feminin. Karena kelihatannya mereka membuktikan satu aura begitu gantengnya dia. Dan dia melihat ganteng itu adalah campuran antara laki-laki dan perempuan gabung. Sehingga kelihatannya dia muda sekali. Tapi Don Brown melihat itu adalah dia seorang wanita.
Kemudian yang kedua, dia melihat ada kurva V, betul ya? Ada 3 kurva V, 4 kurva V di dalam posisi duduknya Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Sehingga ketika tangan murid ini, kemudian tangan murid itu menyentuh di sini, pikir itu adalah V. V, V. Kalau saudara, saya maaf tidak menunjukkan gambarnya. Itu dia artikan dengan kata virgin, perawan. Maka kata V itu sebenarnya menunjuk pada siapa? Maria Magdalena. Dia menyimpulkan demikian. Mengapa Maria Magdalena harus sandar? Karena bagi Don Brown dalam buku Da Vinci Code, karena Yesus dan Maria itu adalah suami istri. Tapi sekali lagi saya punya penekanan. Saya tidak menjelaskan itu karena saya tidak sedang seminar tentang bukunya Don Brown. Tapi saya menjelaskan satu hal. Maria Magdalena bukan murid ke-12, salah satu daripada ke-12 murid Tuhan. Berarti apa? Ketika perjamuan kudus, Maria Magdalena tidak ada di sana. Amin itu. Maka otomatis yang bersandar di bawah Tuhan Yesus itu adalah Rasul Yohanes, karena dia rasul yang paling muda. Betul ya? Jelas? Tetapi di sini kita melihat, walaupun Maria Magdalena bukan 12, salah satu daripada 12 murid Tuhan, tapi dia mengalami satu pengalaman yang luar biasa, yang hanya bisa dialami oleh 12 murid Tuhan. Pengalaman apa? Semua panca indera daripada Maria Magdalena menikmati dan membuktikan tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Panca indera pendengarannya mendengar suara Tuhan. Betul ya? Ketika Tuhan bilang Maria, maka panca indera pendengarannya mendengar suara Tuhan. Tidak hanya itu, dia membalikkan matanya, menoleh kepada Yesus. Berarti panca indera penglihatannya melihat Tuhan. Tidak hanya itu, ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus padanya, Maria. Maria berpaling dan berkata dalam bahasa ayat 17, kata Yesus padanya, janganlah engkau memegang aku. Istilah memegang artinya menyentuh apa tidak? Menyentuh. Maka indera peraba sedang menyentuh Tuhan. Dan otomatis ketika dia memegang Tuhan, dia tersungkur memegang Tuhan, pasti indera penciuman pun mencium tentang bau daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Maka di sini semua panca indera daripada Maria membuktikan bahwa Yesus bangkit. Jadi Maria tidak menghalusinasi, tapi Maria membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ada satu pengalaman, dan pengalaman ini lahir daripada keintiman yang begitu dalam antara Maria dengan Tuhan. Maka sekali lagi, kalau saudara dan saya bicara tentang kerajaan sorga, Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4 dikatakan apa itu hidup yang kekal? Apa itu kerajaan sorga? Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah kita mengenal Bapa dan kita mengenal Kristus. Kata mengenal di situ tidak hanya bicara tentang mengenal secara pengetahuan, tapi pengenalan di sana itu berbicara tentang hubungan keintiman. Karena kata mengenal di situ berbicara dalam kaitan dengan pengenalan suami istri. Pertanyaan saya, pengenalan suami istri hanya mengenal dalam pengertian apa itu? Dalam kognitif? Aduh, aku mengenal istriku begini. Tidak hanya begitu, tetapi itu berbicara tentang satu keintiman yang lebih dalam, intimasi yang lebih dalam, yang membuat kita semakin mengenal satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau supaya kita boleh sungguh lagi memiliki pengenalan yang begitu dalam, sehingga Maria menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Walaupun dari sisi budaya Yahudi, seorang wanita tidak ada nilainya. Seorang wanita suaranya tidak boleh disampaikan di depan umum. Apalagi kalau tamu datang, wanita tidak boleh ada di depan berbicara dengan tamu. Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pengadilan dalam konsep orang Yahudi. Tapi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia mengangkat derajat seorang wanita, bahwa semua laki-laki dan semua wanita itu sama di hadapan Tuhan. Sehingga bukan hanya R.A. Kartini yang menyiapkan tentang emansipasi, betul ya? Tapi kelahiran Yesus, dia memakai kandungan seorang wanita. Kebangkitan Kristus sudah membuktikan emansipasi, di mana Yesus menunjukkan kebangkitannya bukan pertama-tama kepada seorang perempuan, tapi bukan kepada seorang laki-laki, tapi kepada seorang perempuan. Maka di sini kita baru-baru merayakan
hari Kartini. Tapi Yesus sudah membuktikan bahwa dia mengangkat semua derajat di hadapan Tuhan. Karena Yesus mengangkat itulah, maka Maria mendapatkan satu keintiman yang indah dengan Tuhan. Hal yang terakhir yang kita boleh lihat di sini. Mari kita boleh membaca ayat yang ke-18. Dan bisa kita lihat dari dinamika iman daripada Maria. Kita baca sama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Di sini pengalaman Maria bersama dengan Tuhan, di dalam kasihnya kepada Tuhan, dalam fokusnya kepada Tuhan, di dalam keintimannya dia dengan Tuhan, di dalam dia memberi diri dikoreksi oleh Tuhan. Tidak stop di situ. Tetapi Tuhan mengatakan begini, jangan pegang aku dulu. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa murid yang lain Tuhan izinkan memegang? Gitu ya. Thomas, sini, tunjukkan tanganmu. Ke jariku, ke lambungku. Tapi ketika kepada Maria Magdalena, Tuhan bilang, jangan memegang aku. Istilah terjemahan di sini sebenarnya bukan memegang, tetapi kalimat yang tepat di situ adalah, jangan engkau mempertahankan aku bersama-sama denganmu, karena aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Jangan kau tahankan aku, karena aku sekarang sudah berbeda, di mana aku sudah selesaikan semua tugas, dan aku harus kembali kepada Bapa. Kepada kalimat Tuhan yang luar biasa, kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allah. Saya mau tanya, dengan kalimat ini, Maria Magdalena sudah punya kepastian keselamatan apa tidak? Kepastian keselamatan. Karena dia katakan, aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allah. Artinya apa? Maria sudah memiliki satu kesatuan kepastian di dalam Kristus. Karena Allah, Yesus adalah Allah Maria. Bapa Yesus adalah Bapa Maria. Dan mari kita perhatikan, ini juga ayat ini kadang menjadi ayat yang bisa menjadi bumerang buat kekristenan ketika berhadapan dengan yang tidak seiman. Mengapa? Ada yang mengatakan begini, loh, Tuhan Yesus itu Allah. Tapi mengapa dikatakan pada Maria, aku kembali kepada Allahku dan Allah? Padahal dia Allah. Tapi mari kita boleh melihat, ketika dibilang Bapakku dan Bapakmu, itu kalimat kealahan. Karena dia berbicara tentang konsep Allah Tritunggal. Ada Bapa dan Yesus Kristus. Tapi ketika dikatakan Allahku dan Allahmu, itu dia mengungkapkan tentang konsep kemanusiaannya. Kenapa? Karena dia taat kepada Bapa dan dia turun ke dalam dunia. Maka teriakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah teriakan penyangkalan keilahian dia sebagai Allah itu sendiri. Maka ketika dibilang Allahku, bukan berarti dia tidak Allah, tapi dia mau menunjukkan tentang kemanusiaannya seperti Maria yang adalah manusia itu sendiri. Setelah Maria mendapatkan itu, Maria tidak stop di situ, tapi Maria pergi dan menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Kepada siapa? Kepada murid-murid. Dan dialah yang membawa kabar pertama tentang kebangkitan Kristus. Pertanyaan saya buat saudara, kalau saudara dan saya sudah dari nenek moyang tergoyang-goyang, kita sudah menjadi Kristen. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak orang mendengar tentang berita kebangkitan Kristus dari Bibel murid kita? Sudah berapa banyak orang mendengar kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen? Atau kemana-mana yang kita ngomong adalah kursnya hari ini berapa? Ataukah kemana-mana yang kita ngomong, kira-kira saya bisa untung apa dari situ? Tetapi kita tidak pernah menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Mungkin saya pernah menyaksikan itu di mana-mana, dan hari ini saya ulangi lagi pada kesaksian saya. Ketika saya berstudi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan dalam penyusunan skripsi, saya datang ke Jakarta, dan namanya mahasiswa hidup daripada sisa-sisa berkat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak hanya hidup sebagai seorang fakulti, tapi dia juga hidup sebagai seorang fakultas atau pikultas. Jadi harus beli buku di mana-mana sehingga hidupnya pas-pasan. Kemudian saya riset ke Jakarta dan saya memakai kapal laut. Saya masih ingat kapal itu, kalau saudara pernah Pontianak dan Bali Pontianak pakai kapal laut pada tahun 1997-98. Itu kapal itu masih dipakai, itu kapal laut.
Saya tidak bisa dengan goncangan gelombang yang begitu besar, akhirnya saya mabuk dan saya tidur. Padahal banyak sekali saya tahu di samping kiri kanan saya ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian saya tidak pernah bersaksi apa-apa. Saya sampai ke Jakarta. Dan ketika kami riset, saya tinggal di Jakarta Utara. Dan saya riset ke STT Jakarta. Kemudian kami naik Metro Mini. Saya bersama dengan satu senior saya, perempuan. Dan ketika kami naik bis Metro Mini, naik pintu belakang, tempat duduk bagian belakang, ketika kami naik, ada seorang anak kecil duduk di bangku belakang. Dia langsung berdiri. Dan dia mempersilahkan kami untuk duduk. Dan kami katakan pada dia, adik duduk saja. Karena Metro Mini itu nyantolnya kan tinggi gitu ya. Tapi dia katakan, tidak, silakan duduk. Akhirnya saya persilakan senior saya duduk. Bangku tersebut. Tapi ketika senior saya duduk, apa katanya? Pak, Bu, pernah dengar Tuhan Yesus? Saya kaget. Mengapa saya kaget? Karena ketika dia bertanya, Bapak, Ibu pernah dengar Tuhan Yesus? Kalimat itu tamparan keras buat saya. Mengapa? Karena saya sedang berhadapan dengan seorang anak kecil. Dan saya memiliki status sebagai seorang mahasiswa teologi yang sudah mau menyelesaikan sarjana teologi. Tapi sepanjang perjalanan saya dari Pontianak sampai Jakarta, saya tidak pernah berkata kepada orang di samping saya, apakah engkau pernah mendengar nama Tuhan Yesus? Seperti batu besar menghantam dada saya. Dan dengan malu dan tersipu-sipu saya katakan kepada dia, iya, kami kenal Yesus. Kemudian saya bertanya selanjutnya, saya memperingatkan dia, kenapa kamu berkata demikian? Hati-hati, banyak orang yang tidak mau mendengar nama itu. Apa jawabnya? Apapun yang terjadi, dimanapun saya pergi, saya akan terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Kemudian saya tanya, emangnya Tuhan baik buat adik apa? Dia cerita, mama saya mengalami sakit kanker. Dan menurut vonis dokter, dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi setelah saya selesai sekolah, dan saya bersama dengan papa saya menjenguk akan mama saya teringat dengan cerita guru sekolah minggu pada saya, bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Lazarus. Maka saya percaya Tuhan Yesus juga menyembuhkan mama saya. Saya percaya anak ini masih kecil. Saya kira kelas 3 SD. Dan dia mengatakan demikian. Akhirnya saya berlutut di samping tempat tidur mama saya. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus yang diajarkan oleh guru sekolah minggu, yang mengatakan bahwa engkau sanggup menyembuhkan orang lumpuh, engkau sanggup membangkitkan Lazarus. Tolong dong hari ini sembuhkan mama saya. Amin. Dan menurut dia, selang doa dia, dengan pemeriksaan dokter itu, menurut dia sekitar 1 jam atau 2 jam. Ketika dokter itu mulai memeriksa bagian kanker, penyakit kanker dari mamanya, tapi dia menemukan, dokter kaget minta ampun karena bersih, mamanya kanker bersih, sudah bersih, tidak ada lagi penyakit kanker apa-apa. Itu menurut kesaksian dia. Maka dia bilang apa? Kemanapun saya pergi, saya akan bersaksi tentang nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, semua kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Tapikah sudahkah melalui mulut kita menyaksikan tentang Yesus itu kepada orang lain? Maria mengalami pengalaman yang besar dengan Tuhan. Apa pengalaman besar dengan Tuhan? Maria mengikut Tuhan oleh karena Tuhan melepaskan Maria dari 7 roh jahat. Betul ya? Itu latar belakangnya. Tetapi ketika dia mengalami pengalaman itu, dia semakin setia. Tidak hanya setia, tapi dia menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Kerinduan saya, kita menjadi orang Kristen, tidak hanya mendengar firman dan selesai, tetapi setiap pengalaman hidup bersama dengan Tuhan harus menggerakkan kita untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Saya mengatakan demikian oleh karena kemarin saya punya pengalaman yang indah, di mana saya harusnya ada pembinaan homiletik di tempat ini. Saya menunggu dan tidak ada yang datang. Mungkin karena kesibukan masing-masing. Dan puji Tuhan ada seorang teman datang. Dan saudara Sumari datang.
Dan akhirnya saya pikir daripada kami buang waktu, saya berusaha bagaimana supaya tidak berbuang waktu. Saya pikir kalau tidak ada yang datang, lebih baik saya baca buku di rumah dan mempersiapkan segala sesuatu. Hingga setiap program saya bicara di tempat ini, kita harus konsentrasi di setiap program. Kenapa? Kita bukan hanya menyakiti hati manusia, tapi kita menyakiti hati Tuhan. Dalam setiap program yang kita gumulkan di hadapan Tuhan. Akhirnya saya mengajak saudara semari, daripada kita buang waktu, mari kita pergi untuk melihat tempat-tempat homeless. Dan menurut Sumadi, 2 hari yang lalu ada presentasi NPO tentang orang-orang anak-anak terlantar yang ditampung di satu tempat yang ada di daerah Dobotsuwain sana. Dobotsuwain Eki ya. Dan saya katakan, oh ya, mari kita ke sana. Dan kami ke sana. Hati saya tersayat melihat kondisi itu. Banyak sekali anak-anak ditampung di sana. Ruangnya begitu sempit, tetapi sekitar hampir 40-50-an orang. Mereka berdesak-desakan di dalam rumah itu. Dan hati saya seperti Tuhan bicara, kamu harus mengambil sesuatu untuk pelayanan ini. Tidak hanya itu. Ada yang anak-anak, ada yang sekolah, tapi ada juga yang tidak mau sekolah dan dibiarkan saja seperti itu. Dan bukan hanya itu. Kami beranjak lagi dari tempat tersebut. Dan ada satu lokasi tertentu. Kami pergi pas jam 5. Dan di sana ternyata banyak sekali homeless yang antri makanan. Kami pergi pas jam makan. Ternyata ada satu tempat besar, kuali besar, mungkin terungkap, kuali besar. Itu diisi dengan bubur penuh. Dan hampir 100 orang homeless. Itu antri dari ujung sana sambil pegang cawan tersebut. Dan dicentong, kasih satu centong pergi, satu centong pergi. Mereka makan. Saya dalam hati Tuhan. Saya bersyukur. Engkau belum memberikan kecukupan buat saya. Saya melihat orang-orang seperti ini. Mereka adalah bagian dalam hidup saya. Ajar saya tidak hanya melihat ke atas, tapi ajar saya untuk melihat ke bawah. Sehingga saya menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Tidak hanya itu. Setelah saya melihat itu, kami beranjak lagi ke dekat tempat tertentu di sana, katanya itu departemen kerja. Apa itu? Tenaga kerja. Kami ke sana. Ternyata di sana hampir 200 orang. Di sana mereka antri hanya untuk mencari pekerjaan. Tetapi mereka juga dalam kondisi seperti homeless. Dan saya bawa beberapa air minum dan saya kasih buat mereka. Ada yang nolak, ada yang terima. Ketika mereka menerima, hati saya katakan, Tuhan, saya percaya G3 Osaka ada di Jepang, di Osaka. Bukan karena sebuah kebetulan. Tapi engkau punya panggilan. Dan engkau katakan pada kami apa yang kami harus buat untuk pekerjaan misi ini. Kalau kita hanya berputar-putar hanya ke dalam, pertanyaan saya, apakah kita hanya hadir di sini hanya untuk orang Indonesia? Atau kita hadir juga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar sana? Mari kita bersungguh lagi memiliki hati. Tidak hanya melihat diri tidak cukup, melihat diri tidak cukup. Tetapi mari kita boleh melihat orang lain. Dan di sana kita boleh membagi hidup. Karena kita menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Sehingga mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saya pikir ini PR buat saya. Ini PR buat para majelis. Supaya kita mulai berpikir tentang apa yang kita harus jalankan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita untuk boleh belajar lebih dalam tentang sejauh mana cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala.